Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 220. Kenshin, yang tiba-tiba memutuskan tak ikut Kaori masuk ke dalam. Rupanya mempunyai alasan kenapa tak menemani Kaori, karena dirinya teringat akan sebuah pesan yang dibacanya di waktu siang. Saat itu si Rena, yang salah mengirim ke nomornya, memberitahukan ke temannya, jika bahwasanya, tak bisa datang ke rumah. Karena malam ini, dirinya diundang ke pesta pernikahan. Kenshin itu jadi teringat, ternyata benar, alamat yang disebut Rena itu. Tempatnya ada di sini, apalagi Kaori sendiri, yang tak ada hujan tak ada angin. Tiba-tiba bertanya tentang Rena, seseorang yang tak dikenalnya, hingga membawa Kenshin, merasa yakin, jika ikut bersama Kaori, akan bertemu dengan orang yang dimaksud. Jadinya kini, ia memutuskan menunggu saja, meskipun Kaori merasa marah ke dirinya. Kaori, yang kini sudah masuk di dalam, ia pun bertemu dengan banyak temannya. Kaori itu disambut hangat, layaknya tamu yang spesial. Mereka saling berjabat tangan, saling berpelukan, saling menanyakan kabar pula. Lalu Kaori ditanya, Kaori, kamu sendiri aja nih kesini. Mana cowok kamu ya? Kenalin kita dong. Satu temannya yang lain bertanya pula, lo Kaori, teman cowok kamu yang tadi, yang jemput kamu itu, kok nggak diajak masuk ke sini ya? Begitu pula dengan yang lainnya, yang juga menanyakan tentang dirinya. Kaori yang mendapatkan banyak pertanyaan itu, sampai merasa bingung sendiri, mau menjawab yang mana dulu. Di tengah hal tersebut, si Randy, cowok yang ingin dekat dengan Kaori itu, juga terlihat hadir di sini. Nampak si Randy itu berdiri di sudut depan, lagi menikmati hidangan. Lalu ia melihat kehadiran Kaori yang datang sendiri. Si Randy pun merasa senang, karena Kaori ternyata masih belum mempunyai cowok. Randy itu berspekulasi, dirinya mengira-ngira sendiri, jika wanita yang datang ke acara nikahan sendirian, pasti statusnya masih single. Si Randy pun senangnya bukan main, karena yang dikatakan temannya tadi tak seperti yang terjadi. Yang kabarnya Kaori akan datang ke sini dengan ditemani lelaki, namun yang dilihatnya saat ini ternyata bukan itu. Kemudian si Randy itu pun berencana akan menghampiri Kaori. Sementara irama musik masih dilantunkan, artis-artis bernyanyi di atas panggung. Si Rena yang merasa waktunya telah tiba, menunggunya telah habis masa. Ia pun kini berencana akan menemui Dewi untuk berpamitan pulang. Berjalanlah si Rena itu menuju ke tempat yang dimaksud. Di saat itu pula, Kaori mempunyai tujuan yang sama. Ia ingin menemui Dewi untuk memberikan ucapan selamat. Perasaan Kenshin pun terbukti, dikarenakan kini dua wanita yang dikenalnya itu menyiratkan rasa akan bertemu. Mendekatlah Rena pada Dewi. Berjalanlah Kaori pula. Detik waktu yang berputar, menit yang selalu berganti. Kemudian si Dewi itu melihat kehadiran Rena di depannya. Begitu pula Kaori yang menuju tempatnya. Kemudian Dewi itu memanggil nama dari keduanya. Nih Kaori, kapan nih kamu datang ke sini? Kok baru lihat nih aku? Lo ini Mbak Rena kok juga? Hayo, jangan pulang dulu ya. Si Dewi langsung menyapa, seolah telah mengetahui tujuan Rena menemuinya. Minta izin untuk pulang. Lalu Kaori dan Rena terlihat berdiri di tempat yang sama. Di depannya Dewi dan suaminya. Kaori itu mungkin tak menyangka jika foto wanita yang ia tanyakan ke Kenshin kini benar-benar menjadi nyata. Orang yang ia tanyakan tadi kini ada di dekatnya. Kaori pun tak menyadari, karena si Rena ini telah menjadi dewasa. Si Rena pun melihat Kaori, begitu pula sebaliknya. Kemudian Dewi itu bicara, Kaori, ini kenalin nih, teman aku juga, namanya Mbak Rena Larazati. Ketika nama itu dikatakan, Kaori langsung tersentak, karena pernah mendengarnya, seperti ada yang sama. Namun bukannya, ia teringat foto yang disebut Kenshin. Melainkan Kaori itu mengingat nama Rena yang lain. Rena yang mempunyai mobil mewah. Kaori berbisik di hati, kok namanya sama ya dengan dia. Lalu Dewi melanjutkan bicaranya.
Oh iya Kauri, Mbak Rena ini punya usaha restoran loh. Bikin bermacam-macam roti. Ini aja aku pesan darinya. Cantik-cantik loh Kauri. Entar kalau kamu nikah, pesan aja di tempatnya Mbak Rena ini. Si Rena pun tersenyum saja. Kauri juga sama. Sampai detik itu, ia belum menyadari tentang si Rena ini adalah teman sekolahnya Kenshin. Lalu Kauri pun bertegur sapa dengannya. Saling bicara, bertanya tentang restoran rotinya. Dewiq yang ada di sampingnya itu kemudian memperlihatkan contoh dari roti yang ia pesan. Ini loh Kauri, spesial roti bikinan Mbak Rena ini. Kauri pun melihatnya, memandangnya, lalu ia berkata, cantik banget ya ini, unik sekali ukirannya, pasti sulit nih bikinnya. Si Rena pun tersenyum, lalu ia bicara, itu biasa aja kok Mbak Kauri. Di luar sana, masih banyak loh, yang lebih cantik dari ini. Kauri lalu menjawab, enggak kok Mbak Rena, ini benar-benar cantik loh. Ketika melihat roti yang ditunjukkan itu, Kauri tiba-tiba teringat, ia pun berbisik di hati. Kok rasanya, aku pernah ngeliat roti ini ya? Kauri itu selintas memikirkan, namun dirinya belum mengetahui jika yang dilihatnya ini sama seperti yang dikirim Kenshin di waktu pagi tadi. Foto roti yang tak sengaja masuk ke nomor WhatsApp-nya. Lalu pembicaraan itu pun berakhir. Si Rena pun memilih untuk pamit pulang setelah mengucap salam dan juga mengatakan selamat menempuh hidup baru. Si Rena itu pun beranjak akan keluar. Dirinya meninggalkan tempat ini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.